Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, bertemu kembali. Kita akan melanjutkan ikhtiar kita untuk memahami secara lebih dekat, secara lebih utuh siapa kekasih kita, Nabi besar Muhammad SAW, lewat satu buku yang cukup lengkap yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi Syama'il Muhammadiyah. Hari ini kita akan bahas bab 23 dan bab 24 di dalam buku itu. Di bab 23 diterangkan tentang bagaimana bersandarnya Rasulullah ketika berdiri. Diceritakan oleh Anas bin Malik. Kita tahu Anas bin Malik ini pernah membantu Rasulullah di rumah beliau selama 10 tahun. Jadi wajar Anas bin Malik banyak bercerita tentang kondisi Rasulullah ketika berada di rumah. Anas bin Malik pernah bercerita tentang Nabi suatu hari sakit, tetapi kemudian Rasulullah tetap memaksakan diri keluar menuju masjid dengan bersandar kepada Usamah bin Zaid. Lalu kemudian Nabi sholat bersama para sahabat. Jadi dari sini kita mendapatkan sebuah informasi betapa Rasulullah itu ketika dalam kondisi lemah, dalam kondisi sakit, tetap kemudian berjalan, berdiri, tetapi bersandarlah. Kemudian dibantu oleh Usamah bin Zaid. Untuk apa? Untuk tetap menuju dari rumah beliau menuju Masjid Nabawi. Kalau kita tahu sekarang di Masjid Nabawi, makamnya Nabi itu rumah Rasulullah, mimbar itu masjid, jadi nggak terlalu jauh. Untuk menunjukkan betapa semangat dan gigihnya Rasulullah dalam kondisi sakit pun kemudian berusaha untuk keluar rumah menuju masjid untuk sholat berjamaah beserta bareng para sahabatnya. Ini yang dikabarkan oleh Anas bin Malik. Pelajaran besar saya kira buat kita yang sehat, kemudian untuk membiasakan diri untuk bersemangat menuju masjid dari rumah masing-masing untuk berjamaah. Rasulullah sakit pun kemudian tetap ke masjid, bahkan dengan bersandar atau dibantu oleh Usamah bin Zaid. Di bab ke-24-nya Imam At-Tirmidzi menceritakan tentang adab Rasulullah ketika sedang makan. Pertama digambarkan bahwa karena Rasulullah SAW ya'kulu bi asabihi ats-tsalas wa yal'aqunna. Jadi ada riwayat yang mengatakan, riwayat ini dari Abu Juhaifah, seorang sahabat, bercerita bahwa Rasulullah itu makan dengan 3 jari tengahnya, dengan 3 jarinya dan kemudian menjilatinya. Jadi ada yang mengatakan jarinya Nabi itu yang digunakan makan jari jempol, jari telunjuk dan jari tengah. Tentunya dengan catatan untuk makanan yang memang bisa dikonsumsi dengan 3 jari ya. Tetapi tentunya ada makanan-makanan tidak mungkin dengan 3 jari, apalagi makanan berkuah. Jadi itu untuk menunjukkan betapa agama itu tidak menyulitkan, dan Rasulullah mengatakan menjilatinya dalam arti itu kemudian setelah selesai kemudian Rasulullah menjilati jari-jarinya. Ada beberapa riwayat yang mengatakan tidak 3 jari tapi menggunakan secara umum ya, bi asabihi, dengan jari-jarinya. Ini para ulama mengatakan kenapa Rasulullah menjilati jari-jarinya setelah makan, setelah selesai makanan, untuk menunjukkan bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita jangan kemudian menyisakan makanan yang kita makan, dan kemudian Rasulullah mengatakan jangan pernah engkau lewatkan dari makanan itu keberkahannya, sehingga kemudian sampai yang nempel di jari-jari pun dijilati. Karena kita tak tahu, Rasulullah mengatakan fa innakum la tadruna fi ayyi tu'amikum al barakah, karena kalian tidak tahu di makanan yang mana yang kemudian engkau mendapatkan keberkahan. Jadi pertama mengajarkan tentang betapa Rasulullah tidak pernah menyisakan makanan. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim itu kalau ada makanan terjatuh, Rasulullah mengatakan engkau ambil, engkau cuci kalau memungkinkan dan engkau makan, karena boleh jadi yang terjatuh itu yang ada keberkahan, dan ada yang tersisa di jari-jari engkau jilati untuk mendapatkan keberkahan. Sekali lagi Rasulullah mengatakan
fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum barakah, karena kalian tidak tahu di makanan yang mana, boleh jadi yang terjatuh, boleh jadi yang masih nempel di jari-jarinya, engkau mendapatkan keberkahan. Itu adab yang kemudian diajarkan Rasulullah. Selain itu, sekali lagi Anas bin Malik, seseorang yang 10 tahun yang tadi saya sampaikan pernah ikut bersama Nabi, membantu-bantu Nabi, mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah itu suatu ketika disuguhi kurma dan kemudian Rasulullah makan dengan cara berduduk. Jadi Rasulullah itu kalau makan duduk, dikabarkan oleh Anas bin Malik. Tetapi dalam riwayat yang lain, Rasulullah itu pernah dihadiahi kurma, sahabat-sahabatku. Kurmanya banyak dihadiahi oleh para sahabatnya. Rasulullah ternyata tidak langsung memakan kurma itu. Rasulullah memanggil Anas bin Malik, mengambil sebuah tempat, kemudian bagikan kurma hadiah ini untuk sahabat-sahabat kita yang kekurangan. Baru kemudian setelah semua dibagikan dan yang kekurangan sudah nggak ada, Rasulullah baru makan. Sudah dalam kondisi lemas karena nunggu kan. Jadi Rasulullah itu tidak pernah makan duluan sebelum tahu bahwa orang-orang sekitarnya sudah makan dulu. Dikabarkan Rasulullah kemudian masih ada beberapa biji kurma, tapi Rasulullah kemudian memakannya dengan duduk dan dalam kondisi yang sudah lemas, dalam tanda petik sudah lapar, karena tadi menunggu Anas bin Malik membagi-bagikannya. Artinya apa? Banyak pelajaran yang kita petik, sahabat-sahabatku, bahwa Rasulullah ngajarin kita kalau makan duduk. Rasulullah juga ngajarin kita, aku tidak pernah makan ketika duduk bersandar. Bersandar itu dikabarkan adalah posisi duduk yang sangat nyaman, sehingga kalau nyaman itu biasanya kemudian kita menjadi makannya terlalu banyak. Rasulullah tidak menyarankan itu, sehingga kemudian jangan terlalu kenyang kalau makan. Kalau perutmu, kata Nabi, engkau penuhi dengan makanan, maka bagaimana mungkin engkau bisa semangat untuk beribadah. Jadi ada batas-batas yang kemudian jangan terlalu lapar, tapi juga kemudian kalau makan berhentilah sebelum kenyang. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah makan secara egoistik. Yang penting saya makan, gak peduli orang-orang di sekitar saya tidak makan. Tapi Rasulullah dalam kasus diberikan hadiah kurma tadi, Rasulullah bagikan dulu, baru kemudian Rasulullah ketika sudah memastikan sebagai pemimpin umatnya kemudian sudah makan, Rasulullah makan. Artinya egalitarianisme, mementingkan kepentingan umat itu menjadi penting, dan itu sunnah Rasulullah. Artinya teladan yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Itulah sahabat-sahabatku, kita lebih mengenal lagi bagaimana cara Nabi bersandar ketika berdiri, dan bagaimana adab yang disunahkan oleh Nabi ketika makan, dengan apa dan dalam posisi apa. Dengan ini insya Allah kita bisa mencontoh sunnah-sunnah beliau, sehingga kita betul-betul menjadi umat beliau yang sejati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.